Hina Habib digagak polisi. Menyimpang, nyeleweng, amalannya ngawur, nggak ngikutin amalan orang tuanya, udah gitu pengen dipuji. Nabi Allah Nuh ngomong, ya Rab, inna bni min ahli. Ya Allah, anakku itu termasuk keluargaku ya Allah. Izinkan supaya naik juga ya Allah. Ini anaknya langsung, anaknya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Bukan keturunan ke-10, ke-15, ke-20, enggak, anak. Nabi Allah Nuh, salah satu rasul minar rusul, Nabi minal anbiya. Anaknya Nabi Allah Nuh. Begitu mau naik, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, dia bukan keluargamu wahai Nuh. Dia adalah amal ghairu salih, adalah amal yang tidak baik. Kenapa? Enggak ada mutaba'ah walaupun dia anaknya. Walaupun dia darah dagingnya, tapi kalau nggak ngikutin bapaknya, apa artinya? Dari ucapan Habib Hanif ini bisa jadi pedoman atau pendirian bagi kita bahwa anak Nabi Nuh, seorang anak kandung saja, tidak termasuk ahlul bait Nabi Nuh, karena akhlak dan sifatnya tidak baik. Lalu bagaimana orang yang ngaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad tapi akhlaknya seperti ini? Ini anaknya langsung, anaknya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Bukan keturunan ke-10, ke-15, ke-20, nggak, anak. Nabi Allah Nuh, salah satu rasul minar rusul, Nabi minal anbiya. Anaknya Nabi Allah Nuh. Begitu mau naik, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, dia bukan keluargamu wahai Nuh. Dia adalah amal ghairu salih, adalah amal yang tidak baik. Kenapa? Enggak ada mutaba'ah walaupun dia anaknya. Walaupun dia darah dagingnya, tapi kalau nggak ngikutin bapaknya, apa artinya? Pusing. Sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Saya nggak marah, cuman ada umat yang marah, ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau. Lonte. Hina Habib digagak polisi. Menyimpang, nyeleweng, amalannya ngawur, nggak ngikutin amalan orang tuanya, udah gitu pengen dipuji kayak kakeknya, bersikap kayak kakeknya, cuma jerit-jerit nasab. Sayyidina Hasan nggak jerit-jerit nasab, Sayyidina Husain nggak jerit-jerit nasab, Sayyidina Ali Zainal Abidin nggak jerit-jerit nasab. Anak cucu Nabi, enggak. Orang yang bilang dia cucu Nabi. Pala lu bomenyan. Unyel. Nah kemudian saudara Habib Hanif, saya punya menantu. Maka dari pembahasan seperti ini ada beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, bahwasanya bagi orang-orang yang Allah berikan kenikmatan keturunan yang mulia, entah Habibkah yang keturunan Rasulullah, Sayyid, Syarif, atau yang keturunan Kiai, Gus, Rohra dan lain sebagainya, ini jadi pelajaran dari ayat ini. Bahwasanya yang pertama, hanya keturunan saja, garis keturunan nggak bisa menyelamatkan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa ya ikhwan. Dia ini zalim, kaya, matinya gampang, di kuburan tidak mau disiksa. Ketahuilah, jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya. Ketahuilah, mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Nggak bisa. Kalau nggak dibarengkan dengan mutaba'ah, nggak bisa. Mutaba'ah dalam konteks keagamaan Islam berarti mengikuti dan mengawasi pelaksanaan ibadah harian atau amalan sesuai dengan tuntunan yang benar, khususnya tuntunan Nabi Muhammad SAW, termasuk akhlak dan sunnah Nabi. Sementara yang mereka lakukan adalah keterbalikannya, mulai dari akhlak sampai jaminan surga yang pasti, ini di luar ajaran Rasulullah. Berarti kami para habaib bukan cuma cucu Rasulullah, cucu Sayyidina Ali. Berarti kami para habaib bukan cuma cucu Rasulullah, cucu Sayyidina Ali, tapi juga cucunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq kita. Tapi juga cucunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Hanya sekedar cucu saja nggak cukup, harus ittiba. Nggak ada gunanya tuh. Mereka para habaib, keluargaku, anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku. Maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Barang siapa yang mencintai mereka akan dicintai oleh Allah, dan barang siapa yang membenci mereka maka akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Man mata wa bughdi ala ali Muhammad da'a yaumal qiyamah
maktub baina ainaihi. Man mata ala bugdi ahlul bait mata Yahudian atau Nasranian. Siapa orang yang mati membawa benci kepada keluarga baginda Nabi Muhammad, dipastikan mati dalam keadaan murtad. Enggak. Nasab nggak bisa jadi patokan. Kalau nasab itu bisa jadi patokan keselamatan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama selamat anaknya Nabi Allah Nuh, ya ikhwan. Nasab saya nggak bisa menyelamatkan saya di hadapan Allah kalau amal saya nggak baik. Ini anaknya Nabi, langsung anak kandungnya, bukan keturunan ke-10, ke-15, ke-20, ke-30. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun sholatnya nangis sampai keluar air mata darah kalau tidak mau mendoakan Habib. La ilaha illallah. Tapi itu tadi ada catatan di ayat, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Syaratnya tetap ittiba'. Nasab yang mulia tanpa ada ittiba nggak ada gunanya, ya ikhwan. Sebaliknya tadi, kalau nasab yang mulia tapi nggak ngikutin jejak datuknya nggak ada gunanya. Tapi sebaliknya, orang yang nasabnya nggak mulia tapi dia ngikutin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, justru dia diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fal mutaba'ah taj'alu tabi' ka'annahu juz'un minal matbu'. Mutaba'ah itu kita mengikuti Rasulullah. Kita ini tabi', berarti kita ngikuti. Kalau ngikuti Rasulullah, Rasulullah itu matbu' yang diikuti. Nah, ketika seseorang mengikuti Rasulullah, maka Allah menjadikan pengikut adalah juz'u minal matbu', seolah-olah bagian darah daging dari yang diikuti, ya ikhwan. Itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Justru seseorang yang bernasab mulia itu seperti para habaib, para gus, cucunya kiai-kiai ini, justru itu menjadi pecutan bagi dia. Kalau dia berbuat jelek, bagaimana mungkin engkau berbuat jelek sedangkan kakek-kakekmu orang baik? Kakekmu orang alim bin orang alim bin orang alim bin orang alim sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang wali bin wali bin wali bin wali sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang saleh bin orang saleh bin orang saleh sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kok kamunya begini? Maka lebih jelek dari yang lain, ikhwan. Kejelekan kalau ada padaku dan padamu yang nasabnya bagus akan menjadi lebih jelek. Makanya Imam Al-Haddad itu mengajarkan apa? Tsumma la taghtarra bin nasabi la wala tagna' bikana abi. Ini nasihat buat siapapun yang punya nasab baik, siapapun. La taghtarra bin nasabi. Jangan pernah kau taghtarra bin nasabi, tertipu dengan nasabmu. Kalau ada yang mengatakan, wah cucunya Nabi nggak bakal masuk neraka, kata siapa? Tahuilah, mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun Rasulullah ngomong ke Sayyidatuna Fatimah, wahai Fatimah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saragat laqata'tu yadaha. Andai kata Fatimah binti Muhammad mencuri, jangankan orang lain, Fatimah nggak mungkin mencuri. Sayyidatuna Fatimah nggak mungkin mencuri, hasya wa kalla. Tapi beliau ngasih perumpamaan yang paling tinggi. Andai kata Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya, kata Rasulullah SAW. Mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun apalagi yang lain, apalagi yang lain. Makanya kata Imam Haddad, la taghtarra bin nasabi, jangan tertipu dengan nasab. La wala tagna' bikana abi, jangan merasa cukup, ini loh ayahku, ini loh kakekku, ini loh mbahku, ini loh guruku, termasuk. La wala tagna' bikana abi, jangan kamu tertipu dengan nasab. Wala tagna' bikana abi, jangan merasa puas dengan ini loh ayahku, ini loh mbahku, ini loh guruku, ini loh kakekku, jangan merasa puas. Mereka yang melakukan ibadah seperti apa, kami berusaha mengikuti mereka, kami nggak pernah bersandar dengan nasab kami. Itu ajaran para habaib Sa'ad Al-Abi Alawi, ajaran para habaib keluarganya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kira-kira jelas atau tidak? Faham? Nah, jadi habaib-habaib ini Sa'ad Al-Abi Alawi kita diajarkan dari kecil haram membangga-banggakan nasab itu haram. Makanya ada pepatah Arab begini, kalau kalian pengen dikenal, ya, pengen dikenal sama seluruh jazirah Arab, kalau pengen dikenal gampang, kencingin sumur Zam-Zam, kencingin langsung dikenal kalian. Kami Ba'alawi Zam-Zam ingat sang penting sumur itu. Karena garis keturunan itu zat, nggak bisa dirubah. Zat
darah daging. Kalau ahlul bait jurid, lu cintain gue ya, lu mesti cinta sama gue. Biarin gue mabok, tapi lu mesti cinta sama gue. Biarin gue nyeleweng, tapi lu mesti cinta sama gue. Yang kayak begini, ente bukan bikin orang cinta sama ahlul bait, ente bikin orang Islam bisa jadi murtad gara-gara ente. Yang Islam jadi murtad gara-gara orang kayak begini. Saya dapat laporan banyak gara-gara gerakan-gerakan Islam yang keras seperti itu. Banyak orang Islam. Jika kalian merasakan ada keanehan dalam video ini, kalian punya hak bebas untuk mengomentari dan mengutarakan pendapat kalian terhadap video ini.